Dan dalam hal ini kita berbicara tentang pendidikan yang sukses. Kan kalau judul itu jangan, itu kan negasi. Tapi kan bukan negasi yang dipersoalkan. Sebenarnya yang menjadi persoalan utamanya adalah afirmasinya. Berarti kalau jangan harusnya gimana? Jangan jadi orang tua yang gagal, berarti harus jadi orang tua yang sukses. Maksudnya gitu kan? Kalau negasi doang kan udah enggak. Iyanya gimana? Baik, kita mulai dari satu definisi dulu. Pendidikan orang tua yang gagal itu seperti apa dan yang sukses itu seperti apa? Pendidikan memang harus dilihat sebagai satu keutuhan dari rangkaian awalnya, prosesnya dan hasilnya. Tentu idealnya seperti itu. Tentu semua sebagai muslim kita memiliki landasan yang kuat untuk memposisikan pendidikan sebagai hal yang paling utama dalam kehidupan kita, apalagi sebagai orang tua. Ada kewajiban yang sangat besar sekali dari Allah ketika Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Sebenarnya ayat ini harus menjadi landasan pendidikan rumah tangga, dan jelas sekali targetnya adalah bagaimana melahirkan generasi yang pantas sebagai ahli surga. Itu adalah target, tujuan pendidikan rumah tangga adalah mengantarkan semua isi rumah tangga itu, atau memindahkan bahtera rumah tangga itu dari dunia ke akhirat. Ketika Allah menyatakan "Qu anfusakum" sebagai perintah, tentu perintah dalam kita harus tahu bahasa Arab ya. Perintah dalam bahasa Arab, apalagi dalam Al-Quran, itu sebagai sumber syariat, sumber hukum, maka pada dasarnya wajib, hukumnya wajib. Ketika Allah mengatakan "Qu", memerintahkan, jagalah, berarti Allah mewajibkan kepada siapa di sini? Anfusakum wa ahlikum nar, diri kalian, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Jelas yang dibidik pertama kali oleh perintah Allah ini adalah ayah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dalam prakteknya nanti ayah tentu dalam keluarga ya, tentu seiring semitra dengan ibu dalam hal ini. Jadilah orang tua. Tetapi tetap dalam Islam yang pertama kali yang harus menjadi lokomotifnya adalah ayah. Ketika Allah memposisikan suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebagai qawwam bagi wanita, dalam hal ini suami berarti sebagai qawwam bagi istri, otomatis arah atau orientasi keluarga itu harus satu, di mana yang paling bertanggung jawab adalah suami atau kemudian ayah dalam keluarga. Nah, ketika Allah meminta kepada sang ayah itu untuk menjaga diri, Allah menyertakan dengan, nah kita tahu bahwa itu ayah adalah wa ahlikum, dan keluarga kalian. Otomatis yang bertanggung jawab pertama kali adalah ayah, dan ayah dalam hal ini bekerja sama bermitra dengan ibu atau suami istri. Intinya kemudian keluarga itu harus punya satu orientasi yang sama. Itu maksud dari qawam itu di situ. Ide, masukan, gagasan itu bisa dari banyak orang, apalagi dari istri, bisa. Tetapi dalam eksekusi harus ada satu orientasi. Di rumah tidak boleh ada dua orientasi, akan berbahaya kalau begitu. Yang ngetuk palu suami harus bijak. Sepenuhnya minta pandangan, masukan, dan kontribusi dari istri, sehingga kemudian keluarga itu satu orientasi. Nah, ketika ini jadi wajib, ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kewajiban ini adalah tugas sekaligus tanggung jawab utamanya di suami kemudian dari istri sebagai orang tua dua-duanya, yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Artinya kita lah sebagai orang tua yang akan pertama kali ditanya terkait dengan keluarga kita masing-masing. Nah, ketika Allah minta atau memerintahkan agar kita menjaga keluarga itu dari apa? Di sini kita tahu, berarti apapun yang diupayakan dalam kehidupan kita sebagai orang tua ketika berada dalam rumah tangga, maka orientasi
dari keluarga itu adalah bagaimana menjaga keluarga secara keseluruhan agar terhindar dari ancaman siksa neraka. Berarti otomatis target pendidikan keluarga itu mengantarkan seluruh isi keluarga dalam hal orang tua pada anak-anaknya untuk menjadi ahli surga. Sehingga dari sini kemudian kan kalau kita breakdown menjadi sangat panjang tahapannya, bidangnya, persoalannya. Tapi apapun yang tentu itu akan sangat bervariasi dari satu keluarga lain karena punya latar belakang, kondisi lingkungan dan akses juga atau kesempatan yang berbeda-beda. Tapi tujuannya satu, bagaimana kemudian semuanya menjadi ahli surga, kan itu. Sehingga nggak masalah punya anak jadi seorang dokter, nggak masalah jadi seorang ahli teknik, orang sains, seorang apapun juga. Ya paling kemudian jadi ulama, jadi apa, semua itu masalah bidang itu. Semua bidang itu dibutuhkan. Tetapi yang pasti semua bidang itu mengantarkan ke surga. Jadi pesan besar dari orang tua ke anak, ketika anak itu tumbuh dan punya cita-cita, kemudian didorong cita-cita itu sehingga mereka masuk ke bidang apapun, ada satu yang tidak boleh lepas dari pesan orang tua ke anak atau bingkai yang diberikan orang tua kepada anak adalah apapun bidang yang kau terjuni, yang kau tekuni, yang kau dalami, kemudian katakanlah yang menjadi bagian hidupmu pada masa yang akan datang, terserah. Yang penting kamu harus tahu bahwa bidang itu mengantarkanmu ke surga. Kalau menjauhkanmu dari jalan surga, tinggalkan. Jadi bingkainya harus itu. Nah, baik. Idealnya memang kemudian antara landasan pandangan ini dengan prosesnya dan kemudian hasilnya nanti outputnya itu sejalan. Idealisme sejalan. Tapi kan kita tahu tidak selalu bahwa ketika landasan pendidikannya, dasar pendidikannya, proses pendidikannya udah bagus, tapi outputnya bisa saja jelek. Nah, apakah itu serta-merta dikatakan gagal? Tidak. Karena kita lihat Allah sudah memberikan perumpamaan yang sangat luar biasa. Hubungan anak dengan ayah, ayah dengan anak dalam Al-Quran. Allah berbicara tentang Nabi Ibrahim dan kemudian dalam perjalanan hidup Nabi Ibrahim untuk mengajak orang-orang di sekitarnya untuk menerima hidayah Allah, di antara yang menentang adalah ayahnya. Sehingga Nabi Ibrahim mengajak banyak orang, tapi ayahnya sendiri kemudian tidak beriman. Karena itu, ini perumpamaan yang sangat dalam sekali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, Allah juga membicarakan Nabi Nuh yang berdakwah di kaumnya itu selama 950 tahun. Itu bukan masa yang pendek. Berapa generasi yang dihadapi oleh Nabi Nuh. Itu kan bukan semua orang di masa itu sepanjang itu usianya. Artinya karena yang orang lain tidak seperti itu. Karena Nabi Nuh menceritakan bahwa yang dihadapi Nabi Nuh itu bukan sekedar satu generasi. Artinya tidak lazim memang usia Nabi Nuh itu 1000 tahun atau lebih kurang ya. Karena kalau dakwahnya 950 tahun, rata-rata Nabi diangkat menjadi Nabi itu di usia 40 tahun rata-ratanya. Itu keterangan Rasulullah SAW. Jadi hampir 1000 tahun Nabi Nuh hidup. Nah, dalam surah Nuh kita bisa baca bahwa Nabi Nuh itu mengalami peralihan generasi. Setiap kali satu generasi melahirkan generasi berikutnya, maka yang mereka lahirkan adalah orang yang kafir dan ingkar padamu. Jadi itu berulang. Jadi sebenarnya mungkin usia manusia waktu itu 150 tahun paling juga ya, umumnya 200 tahun paling juga gitu ya. Jadi mungkin ada 5-6 generasi yang dihadapi oleh Nabi Nuh. Artinya sudah sampai ke cucu keempat gitu ya. Kurang lebih begitu ya kan. Kalau kita hitung kan dari seorang, kemudian anak, kemudian cucu pertama, itu 3 generasi kan. Cucu kedua, ketiga, keempat gitu. Nabi Nuh mengalami seperti itu. Coba berapa generasi yang dihadapi Nabi Nuh, berapa orang yang dihadapi Nabi Nuh yang diajak untuk beriman kepada Allah. Tapi kita tahu di akhir dakwah atau periode dakwah Nabi Nuh, ketika kemudian Allah memutuskan untuk memusnahkan
satu generasi itu yang terakhir yang bersama Nabi Nuh untuk diganti dengan generasi baru, karena memang yang generasi ini tidak layak untuk kemudian eksis gitu, dimusnahkan. Apa yang terjadi? Di antara yang tidak menerima dakwah Nabi Nuh itu adalah anaknya sendiri kan? Kan pertanyaannya begini, kan anak Nabi Nuh itu confirm menolak dakwah ayahnya sendiri, menolak diajak naik ke Bahtera. Padahal satu-satunya jalan keselamatan waktu itu dari ancaman badai gitu ya, itu adalah naik ke Bahtera dari banjir itu. Yang tidak naik ke Bahtera mati semua. Dan yang naik ke Bahtera dia tahu harus beriman kepada Nabi Nuh. Karena kan syaratnya naik itu kan adalah orang yang beriman. Sehingga ketika Nuh dapati anaknya termasuk yang berenang dan tidak mau naik ke Bahtera, itu kan berkata apa? Ya bunayya kama, naiklah ke Bahtera ayah bersama kami. Anaknya menolak karena bukan masalahnya menyelamatkan semata-mata, bukan diri semata-mata, tetapi masalahnya harus beriman. Anaknya enggak ayah. Kalau masalah ini aku bisa mengatasinya, banjir ini. Kenapa? Masih ada daratan yang lebih tinggi. Itu gunung masih kelihatan puncaknya. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas gunung itu dan aku akan selamatkan diri di sana. Kata Nabi Nuh, la asimal yawma min amrillah. Hari ini Allah sudah memutuskan tidak akan ada yang selamat kecuali yang naik perahu. Anaknya melahap. Kan pertanyaannya berarti anaknya kan kafir. Sampai kemudian Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, itu anakku. Apa kata Allah? Itu bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih. Artinya Nuh kan mengadu begini, ya Allah, ini kan hasil dari katakanlah ada hubungan denganku. Dia anak secara biologis, dia anakku. Yang persoalan Nabi Nuh itu adalah masalah biologis. Secara biologis dia anakku, ya Allah. Tapi Allah mengatakan, Nuh, dia diazab bukan karena anakmu, tapi karena amalnya tidak saleh. Jadi masalahnya bukan itu, bukan masalah biologis. Gitu. Artinya untuk mendapatkan balasan dari Allah yang menjadi persoalan itu adalah amalnya, bukan masalah biologis. Begitu juga Rasulullah ketika berteriak di atas bukit Safa, ketika bicara, wahai Quraisy, fulan, bani fulan, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian masing-masing dari neraka. Sampai Rasulullah berteriak apa? Ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad, anqidhi nafsaki minan nar. Selamatkan dirimu sendiri dari siksaan, dari ancaman neraka. Fa inni la ughni 'anki min Allahi syai'a, karena aku ayahmu tidak bisa berbuat apa-apa kalau engkau itu tidak beriman. Artinya yang membuat orang itu dihukum oleh Allah itu bukan persoalan dia itu anak siapa atau diberi balasan oleh Allah yang baik, itu karena anak siapa, bukan, tapi karena amal. Maka Allah menegaskan innahu amalun ghairu salih. Amal ghairu salih. Jadi yang dilakukan oleh Nuh, oleh putra Nuh itu adalah yang tidak saleh. Nah, kalau kita menganggap bahwa patokannya adalah hasil, output, maka kita bisa salah menilai ini. Nuh gagal dong dalam mendidik anaknya. Oh enggak, Nabi Nuh tidak gagal. Karena yang diminta oleh Allah yang kemudian menjadi parameter penilaian Allah kepada kita adalah landasan dan proses yang kita lakukan. Kalau itu sudah sesuai, bahwa ketika kita memiliki anak itu kan setiap anak dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sebenarnya ini adalah modal yang paling mahal yang dimiliki manusia saja. Bahwa manusia itu terlahir dengan bawaan fitrah itu. Fitrah itu bawaan. Yuladu 'alal fitrah. Artinya mau anak siapapun fitrah itu punya. Fitrah itu apa sih? Ada yang menyederhanakan makna fitrah itu adalah Islam. Sebenarnya tidak serta-merta Islam fitrah itu, walaupun hukum dasarnya adalah hukum Islam. Sehingga ada dalam pembahasan hukum, seorang anak kecil itu yang belum balik, kalau dia meninggal maka hukumnya adalah hukum fitrah. Artinya dia di akhirat dihukumi sebagai muslim.
karena dia belum mukallaf pada dasarnya, belum balik, walaupun orang tuanya Nasrani kan gitu ya. Tapi kalau sudah balik baru mukallaf kan, artinya dia harus bertanggung jawab kepada Allah dengan amalannya. Tapi yang kecil-kecil, yang bayi Nasrani kemudian masuk neraka, nah dia kan bayi, belum tahu mana yang benar yang salah dan seterusnya. Oke, secara hukum itu ada Islam. Tapi fitrah itu sendiri apa? Fitrah itu bukan serta-merta Islam, karena tidak ada orang terlahir dan tahu Islam gitu kan. Artinya kalau begitu dibiarkan begitu saja, tidak serta-merta anak itu otomatis nanti akan taat kepada Allah. Belum tentu. Fitrah itu perlu asupan. Nah, fitrah itu kesiapan pada dasarnya. Kesiapan apa? Kesiapan dari Allah untuk menerima segala hal yang baik dan menyukai yang baik itu, dan menolak yang buruk sekaligus membenci yang buruk. Itu adalah fitrah. Maka fitrah ini harus dijaga. Nah, inilah dasar pendidikan di sini. Bagaimana kita memperlakukan fitrah anak kita atau membingkai fitrah anak itu dengan asupan-asupan yang sama. Dan yang sama itu tentu fitrah ini kan fitrah bawaan. Sementara di sisi lain, ketika Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan petunjuknya kepada manusia, para ulama dalam hal ini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Al-Quran adalah fitrah yang diturunkan, fitrah munazzalah. Jadi kalau setiap bayi punya fitrah bawaan, supaya ini kemudian terbingkai, gitu, maka bingkainya adalah fitrah yang diturunkan. Maka di situ Nabi menegaskan, fa'abawahu, maka hati-hati dengan yang bisa mempengaruhi fitrah itu. Dimulai yang terdekat tentu. Ketika Rasul mengatakan fa'abawahu, kedua orang tuanya, bukan berarti Rasul hanya membatasi bahwa yang berperan dalam mempengaruhi fitrah itu hanya orang tua, bukan. Rasul tidak membatasi. Tapi ini adalah sebagai sampel yang paling dekat, yang paling kuat pengaruhnya otomatis ya. Sebelum yang lain-lain, pada dasarnya lazimnya adalah orang tua. Fa'abawahu, kata Rasulullah, yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Artinya jangan sampai orang tua yang paling berpotensi untuk mempengaruhi fitrah anak itu kemudian membingkai fitrah anak bukan dengan fitrah Qurani, tetapi dengan Yahudi, Nasrani, Majusi, yang intinya adalah bertentangan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi masalah besar. Ini jadi masalah besar. Maka tuntutan Allah kepada manusia ketika kita ditakdirkan sebagai orang tua, maka kita harus tahu dari sejak awal hal-hal apa saja yang betul-betul sinkron dengan fitrah anak-anak kita, sehingga kita harus mendekatkan itu supaya membingkai fitrah bawaan atau mengembangkan fitrah bawaan dengan fitrah yang diturunkan oleh Allah, sehingga kemudian tumbuh sesuai dengan fitrah. Dan kalau itu bisa kita lakukan, sangat luar biasa pengaruhnya. Dan peluang orang tua ketika berada dekat dengan anaknya, yaitu di usia anak-anak atau di usia kanak-kanak, itu di masa kanak-kanak, itu adalah paling emas. Di saat anak memang belum mengakses atau menjangkau lingkungan lebih jauh, di mana dia memang masih kecil, ketergantungannya kepada orang tua masih sangat tinggi, gitu ya. Tapi ketika sering dengan pertumbuhan anak kan nanti juga akan semakin jauh langkahnya, akan semakin luas pergaulannya. Tidak hanya orang tua tempat bergantungnya, banyak nanti sumber-sumber yang akan dia serap dari berbagai sisi, dari perkembangan mental, kejiwaan, spiritual ataupun intelektual, itu akan melebar, akan banyak. Sebelum masa itu tiba, maka orang tua itulah yang paling bertanggung jawab, atau di sini masa emas yang tidak boleh diabaikan oleh orang tua untuk membingkai fitrah anak ini. Dan memang dalam perkembangan ilmu kejiwaan modern pun demikian ya. Masa-masa pertumbuhan, masa emas pertumbuhan anak itu kan ketika usia balita, atau dalam bahasa agama itu bahasa usia mumayyiz, sebelum anak itu balik. Sebelum anak itu balik itu disebut dengan mumayyiz. Mumayyiz itu dia sudah punya daya serap, daya tangkap, dan sudah bisa memilah gitu ya, antara benar dan salah secara sederhana gitu ya. Anak itu sudah bisa menyerap, walaupun belum bisa menganalisa lebih jauh dan seterusnya, atau belum bisa mengekspresikan dengan struktur bahasa yang utuh ya, belum. Tetapi anak sudah bisa menyerap. Di masa itulah, di masa anak itu mumayyiz, belum balik,
Dan kita tahu secara pertumbuhan fisik pun anak belum menjangkau tempat yang terlalu jauh kan, dekat dengan orang tua. Saat itulah fa'abawahu, maka Rasul menegaskan memang orang tua dulu. Maka dalam prinsip Islam, pendidikan atau basis pendidikan adalah keluarga. Jangan berpikir anak saya yang penting nanti saya sekolahkan di sekolah yang elit, yang hebat atau yang bagus. Kan sebelum orang lain yang mendidik, harus orang tua yang menjadi pendidik utama. Mutlak. Rasulullah mengatakan fa'abawahu itu menunjukkan bahwa pentingnya orang tua di situ. Bagaimana Rasul menyebutkan pentingnya orang tua untuk menjaga fitrah tadi. Yuladul fitrah fa'abawahu. Nah, di sini konsep ini harus menjadi acuan orang tua. Sehingga kemudian ketika ditegaskan qu anfusakum wa ahlikum nar, sehingga ketika orang tuanya melihat pertumbuhan anak tidak mungkin selalu dipasok dari orang tua. Artinya anak tua itu mau tidak mau harus keluar supaya meluaskan yang cakrawalanya dalam segala hal. Orang tua tetap sudah membingkai masalah-masalah basic di awal. Kemudian setelah itu keluar orang tua memilihkan atau katakanlah mengarahkan ke tempat-tempat yang memang tadi sesuai dengan fitrahnya. Maka mutlak orang tua harus punya bingkai yang kuat tentang fitrah munazzalah itu. Orang tua harus dekat dengan Al-Quran. Orang tua harus dekat dengan sunnah. Karena itulah fitrah munazzalah yang sangat sinkron dengan fitrah anak. Kalau enggak, nanti pertumbuhan fitrah ini akan terganggu, terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan fitrah itu. Dan itu sebenarnya akan merepotkan orang tua di masa anak itu sudah besar. Gitu. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Mawdud mengatakan begini: ketika seorang anak tumbuh dan kemudian menjadi anak durhaka, kan tentu yang akan muncul adalah keluhan seorang orang tua terhadap perlakuan anaknya atau atas perlakuan anaknya terhadap dia. Sebenarnya kata Ibnu Qayyim, orang tua yang harus melakukan otokritik sebenarnya. Jangan-jangan pembangkangan anak atau katakanlah kondisi anak yang melelahkan orang tua, jangan-jangan itu bukan kasus Nabi Nuh gitu. Kalau Nabi Nuh tidak salah, karena prosesnya benar. Jangan-jangan ini masalah landasan dan proses kita ketika memperlakukan anak itu yang salah. Apa itu? Pembangkangan anak itu sebenarnya kalau dibahasakan secara verbal begini. Kan orang tua menganggap kamu durhaka sama orang tua kan gitu ke anaknya. Sebenarnya bahasa anaknya ketika membangkang cuma berkata aqabtani saghiran fa aqabtuka kabira. Ayah atau ibu, engkau menelantarkanku di masa kecil ketika aku kecil, maka aku sekarang membangkang padamu di saat engkau sudah rentah. Itu bahasa tidak langsung, bahasa non-verbal sang anak ketika membangkang. Jangan sampai ini terjadi. Artinya kalau ini yang terjadi, sebenarnya kita yang jadi akar masalah. Kita yang harus taubat, kita terus memohon kepada Allah, dan kita harus terus mengopeni anak kita untuk katakanlah, artinya kan pasti akan lelah gitu dengan kondisi begitu. Tapi kalau orang tua sudah mendidik dengan baik dari awal, ya, dari sejak bertumbuh, sejak dasar orientasi pendidikannya, konsep pendidikannya tadi masalah fitrah, paham sekali bagaimana membingkai fitrah anak, dan kemudian bagaimana mengupayakan memposisikan diri bukan sekedar mencari nafkah bagi ayah, tapi sebagai teman komunikasi. Ini masalah besar. Komunikasi yang katakanlah pelit gitu dari seorang ayah terhadap anak, apalagi anak laki-laki. Ini kan dari hasil penelitian psikologi lah. Beberapa teman melakukan itu di beberapa institusi gitu ya. Perilaku anak laki-laki yang menyimpang, nah, yang menjadi wanita-wanitaan, yang kemudian menjadi problem sekarang kayak LGBT dan sebagainya. Dalam kasus laki-laki ternyata banyak ditemukan dalam hasil wawancara, hasil survei, pendalaman, anak laki-laki yang kemudian mengalami penyimpangan ini itu dimulai dari kehilangan sosok seorang ayah. Ayahnya jarang berbicara dengan dia, ayahnya jarang memberikan perhatian kepada dia, sehingga sang anak ini kemudian mencari perhatian di tempat lain. Repot kalau laki-laki mencari perhatian kan jadi kayak gimana ya. Jadi ini hasil temuannya seperti itu. Ternyata persoalan dari sejak
dasar ini ya. Ketika memang Allah menyatakan ku anfusakum. Saya katakan tadi bahwa yang diperintahkan oleh Allah pertama kali ini, oke, orang tua tentu, tetapi pertama kali adalah ayah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Karena kalau ayah hanya berpikir sibuk mencari nafkah, membesarkan aspek fisik anak, gitu, mereka berbahaya, gitu ya. Karena kewajiban ayah itu memberat. Maka kenapa wanita atau istri itu diminta untuk taat aja kepada suami yang baik? Udah itu jaminan keluarga itu harmonis. Itu di situ kok. Suami baik dan istri taat, udah selesai. Lah ngapain juga membanggakan pada suami yang taat yang baik? Kan kalau istri protes kepada suami yang baik kan nggak ada alasan sebenarnya. Nah di situ masalah. Dalam keluarga itu suami yang baik, istri yang taat, udah anak kita akan luar biasa. Nah di sini kuncinya sederhana sebenarnya. Ya, istri rewel atau rewel dari itu bukan rewel banyak kasih masukan, maksudnya protes dan semuanya tidak puas dan seterusnya. Bisa jadi karena suaminya tidak baik gitu. Tapi kalau terjadi akan luar biasa. Karena biasanya persoalan-persoalan rumah tangga itu bermula dari sini. Ketika energi orang tua sudah terkuras dengan persoalan-persoalan yang seharusnya tidak ada, dalam arti yang seharusnya itu digunakan energi itu untuk memperhatikan anak-anaknya, lebih dari sekedar bagaimana membesarkan fisik mereka, intelektual mereka, gitu. Tapi bagaimana menjaga fitrah mereka ini sampai kemudian betul-betul mudah untuk ku anfusakum wa ahlikum nar, merealisasikan ini. Ini tugas terbesar kita sebagai orang tua. Nah, jadi sukses dalam mendidik anak atau menjadi orang tua yang sukses di situ letaknya. Bagaimana kita memahami gitu, fitrah anak yang intinya adalah kesiapan seorang anak. Dan ini mahal sekali, kesiapan seorang anak untuk menerima yang baik dan menyukai yang baik, gitu ya. Dan kemudian menolak yang buruk dan membenci yang buruk. Ini kan mahal sekali. Kalau ini tidak dijaga, nanti ketika besar bias nilai yang asupan nilai yang diterima oleh anak itu salah, maka yang terjadi adalah anak kemudian yang cenderung kepada keburukan dan tidak suka kebaikan. Kalau kita lihat praktek dari para nabi, orang-orang saleh, anak-anaknya diperlakukan dengan sangat luar biasa di sini. Kalau kita baca Ismail alaihissalam dengan Ibrahim gitu. Coba Nabi Ismail itu kan ketika mau disembelih itu usianya falamma balagha ma'ahu sa'ya. Itu kan dalam posisi Nabi Ismail itu paling di usia berapa sih? 12 tahun atau berapa tahun? Belum terlalu remaja, belum. Sudah bisa mengikuti ayahnya, bisa mencerna kata-katanya, bisa menangkap pesannya gitu kan. Saat itulah Ibrahim mengatakan, "Nah, ayah bermimpi, dalam mimpi ayah menyembelihmu." Nabi Ibrahim menyampaikan pesan itu karena anaknya sudah bisa mencerna. Maka Nabi Ismail apa jawabannya? Si anak remaja itu nggak tanggung-tanggung. Nabi Ibrahim itu tahu mimpi seorang nabi itu sudah pasti perintah dari Allah. Tapi kan tidak membahasakan begini, nah ayah harus menyembelihmu, nah kan seharusnya begitu karena itu perintah dari Allah kan dalam mimpi itu. Berarti ayah harus menyembelihmu. Nah, jadi kau nggak boleh nolak, ini perintah Allah kan gitu. Kan jadi ada doktrin gitu. Tapi ini enggak. Nah, ayah bermimpi, dalam mimpi ayah menyembelihmu, nggak jauh dari kata doktrin. Ini berita, kabar. Tapi si anaknya apa? Justru si anaknya dari awal dengan pendidikan yang luar biasa itu mengatakan apa? Lihat coba redaksinya. Ya abati, ayah, lakukanlah perintah Allah itu kepadamu. Coba anaknya justru paham, ayahnya Nabi itu perintah Allah. Gitu. Justru anaknya yang menganggap itu buah harusan, ayah kerjakan itu perintah Allah padamu. Ifal matuma. Masalah aku jangan takut ayah. Engkau akan dapati aku termasuk anak-anak yang soleh. Coba bayangkan. Nah, itu kan semakin susah gitu. Kalau punya anak sesoleh itu, sebaik itu, secerdas itu malah harus disembelih kan gitu. Semakin berat aja bagi Nabi Ibrahim ini. Nah, Nabi Ibrahim tidak mendoktrin anak, coba ya kan aja. Padahal itu tugas perintah dari Allah, tapi bahasanya bukan bahasa doktrin kan gitu. Tapi si anak malah merasa, itu komitmen ayah, itu harus. Gitu. Coba anaknya udah dewasa lebih dulu dari bayangan banyak orang lah gitu untuk sekarang. Begitu juga, gitu ya. Oh Allah. Ya begitulah, karena sesengaran aja. Baik.
Saya ambil contoh sedikit ya, supaya agak sedikit banyak contoh. Di zaman Rasulullah SAW, baik yang masuk Islam awal-awalnya itu kan usianya lebih kurang lah dekat-dekat dari Rasulullah. Artinya mereka itu di usia 30-an, 20-an itu rata-rata ya. Tapi kan kemudian Rasulullah berdakwah itu 23 tahun, dan di masa itu selama 23 tahun itu kan ada sahabat-sahabat junior. Artinya mereka lahir itu katakan di 10 tahun terakhir kehidupan Rasulullah gitu ya. Jadi ketika dia lahir sampai dia 10 tahun itu kan masa pertumbuhan, dan dia belum langsung bisa menyerap dari Rasulullah gitu, kecuali karena melihatlah ya sederhana anak kecil melihat orang dewasa seperti apa sih. Tapi kan dia belum menyerap ilmunya dengan luas seperti ayah mereka. Nah, tapi yang penting apa? Di masa akhir kehidupan Rasulullah, di mana sahabat-sahabat junior ini sudah mulai tumbuh di usia 10 tahun, 12 tahun. Ini menarik. Generasi kedua sahabat, yang artinya mereka itu lahir dari sahabat senior gitu ya, dan lahir di masa Rasulullah. Itu kalau kita ambil rata-rata sebelum 20 tahun mereka sudah sampai di usia matang. Maksudnya matang secara mental, kejiwaan, keilmuan pun juga tidak sederhana. Rata-rata di sebelum 20 tahun. Dan itu bisa kita lihat bahwa di usia 12 tahun, 13 tahun, apalagi 15 tahun, anak-anak di Madinah itu sudah pada berpikir apa kontribusi yang bisa saya berikan untuk menegakkan kalimat Allah, apa yang bisa saya berikan untuk masyarakat. Jadi sudah anak 15 tahun sudah berpikir kontribusi di tengah masyarakatnya, di tengah lingkungannya. Ini menunjukkan apa? Kematangan yang begitu cepat. Nah, anak kecil 15 tahun coba apa yang di kepalanya? Hubungan dia dengan dengan masyarakatnya belum ada. Anak kuliah aja masih kerjanya main futsalnya, yang itu yang dirutinkan gitu kan, yang dipikirkannya. Baksos pun karena program kan gitu berkata. Tapi yang di zaman Rasulullah itu gitu. Abdullah bin Zubair di usia dia lahir ketika Rasulullah hijrah. Artinya ketika Rasulullah wafat 10 tahun. Kejadiannya otomatis sebelum 10 tahun. Sebelum 10 tahun, ini Abdullah bin Zubair datang menghadap Rasulullah. Ayahnya Zubair bin Awam, ibunya adalah Asma putri Abu Bakar As-Siddiq. Itu datang menghadap Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, aku akan membaiatmu." Apa sih baiat? Baiat itu sebuah janji setia, komitmen terhadap Islam dan apa yang diberikan kepada Islam. Baiat itu, makanya ketika Abdullah bin Zubair, si anak mungkin 8 tahun itu menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku membaiatmu." Rasulullah itu sampai ketawa itu. Artinya engkau membaiat itu. Anak 8 tahun membaiat itu. Ternyata memang ini bukan main-main saja, anak main-main, ini bukan main-main. Lalu siapa dulu ayahnya? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu hawari Rasulullah SAW. Kalau bahasa kita sekarang itu dia ajudan dari Rasulullah SAW. Sebegitu itu. Zaid bin Thabit ketika terjadi perang Badar, dia sudah menyeret pedangnya di usia 12 atau 13 tahun, dan dia masuk ke barisan pasukan Muslim. Ketika di barisan Rasulullah kan Rasulullah seleksi, ini keluar, ini keluar, ini keluar, ini keluar. Zaid usia berapa? 12 tahun ya Rasulullah, pulanglah. Belum waktu belum tiba. Itu yang tadinya Zaid itu disebutkan oleh Abu Rahman Rafat Basya dalam kitabnya. Itu menyeret pedang dengan dada tegak masuk barisan. Pas disuruh pulang, itu dengan kepala tertunduk itu ya, dan berjalan gontai, kemudian menangis di pangkuan ibunya, anak-anak yang 13 tahun. Bahasanya apa? Bu, Rasulullah tidak mengizinkanku untuk berada di barisan pasukan. Coba bayangkan, anak 12 tahun ya. Ini kan nggak sembarangan ini yang kita pikirkan. Jadi ketika pendidikan itu betul-betul tadi didasarkan dengan bagaimana seorang tua sangat menyadari aspek fitrah anak, dan kemudian bagaimana membingkai fitrah itu dengan Al-Quran, maka dalam tanda petik terjadi keajaiban. Soalnya bukan keajaiban, kitanya aja sekarang yang salah aja dalam pola pendidikan anak, sehingga kemudian anak kita lambat matang. Di zaman itu anak-anak sebelum 20 tahun sudah matang. Saya punya catatan, banyak anak-anak di generasi itu, generasi sahabat yang junior, sebelum 20 tahun itu sudah menjadi panglima perang, sudah menjadi gubernur, sudah jadi sekretaris negara. Zaid bin Thabit itu menjadi sekretaris. Di usia 16 tahun, Zaid bin Thabit menguasai 6 bahasa asing sebagai sekretaris Rasulullah SAW. Di usia 15-16 tahun, nggak perlu setnek itu, nggak perlu yang tua-tua. Rasulullah itu punya sekretaris itu seusia itu.
Ini kan pertanyaan paling besar, gitu ya. Artinya dalam pendidikan, berarti akselerasinya luar biasa. Nah itu dia. Ingat kembali bahwa anak-anak kita dibekali oleh Allah dengan fitrah bawaan. Kul maulud juga dengan fitrah. Maka di sini kemudian tugas orang tua bagaimana membingkai fitrah ini dengan fitrah bawaan ini dengan fitrah munazzah yang diturunkan oleh Allah. Orang tua sebagaimana wajib untuk membesarkan fisik anak, juga wajib untuk membingkai jiwa anak dan spiritual anak, untuk kemudian menjadi hamba Allah yang layak untuk menjadi penghuni surganya. Wa anfusakum wa alaikum. Demikian kajian singkat di Zuhur ini, karena memang waktunya yang terbatas. Saya kembalikan kepada pembaca. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan pada Ustaz Asep Sobari atas tausiahnya dan nasihat-nasihat khususnya untuk para ayah dan calon-calon ayah. Mudah-mudahan yang